Su Wentian tersenyum dan berkata, sama-sama, saya ditempatkan di bumi ini, dan itu juga salah satu tugas saya untuk menjaga terhadap dewa-dewa jahat, tetapi dewa-dewa jahat telah menghilang selama bertahun-tahun. Jika Anda tidak datang ke sini hari ini, saya hampir lupa. Kelompok tikus tanah ini, jika Fei, jangan terlibat dalam masalah ini. Tentu saja, jika Anda menemukan jejak kelompok ini atau memiliki berita lain selama ini, Anda dapat datang dan laporkan kepada saya kapan saja. Yang terbaik adalah menangkap mereka. Langsung, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, oke, Senior Su. Ngomong-ngomong, aku membawa orang ini hidup-hidup kemarin, tetapi ketika dia dipaksa untuk meminta pengakuan, dia tidak berani mengatakan apa-apa, seolah-olah pengekangan khusus ditanamkan di tubuhnya. Begitu dia berbicara tentang berita tentang dewa-dewa jahat, dia akan langsung meledakkan dirinya sendiri. Su Wentian sedikit mengangguk dan berkata, tampaknya sekte dewa jahat memiliki larangan kejam semacam ini. Kecuali untuk pemimpin, anggota sekte lainnya seharusnya ditanamkan dengan batasan, dan bahkan beberapa wakil pemimpin tidak luput. Tidak apa-apa, lain kali, jika Anda masih bertemu seseorang dari sekte dewa jahat, cobalah untuk menangkap mereka hidup-hidup dan kirimkan kepada saya, dan saya akan melihat apakah ada cara untuk mematahkan larangan itu. Dimengerti, Xia Ruofei berkata, Su Senior, jika tidak ada perintah lain, Junior akan pergi. Yah, aku juga harus melihat apakah orang ini memiliki petunjuk tersembunyi. Su Wentian berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku tidak akan meninggalkanmu. Setelah berbicara, Su Wentian mengangkat suaranya lagi, Nanfeng. Jika Fei akan kembali, kamu dapat mengirimnya pergi untukku. Xia Ruofei berkata dengan cepat, Senior Su, kamu tidak perlu terlalu sopan. Junior bisa pergi sendiri. Aku menginginkannya. Ini adalah cara dasar keramah tamahan. Su Wentian berkata sambil tersenyum, selain itu, kamu masih murid dekat Brother Sanhe, jadi kamu harus diperlakukan seperti ini. Su Wentian tidak menyebutkan, saudara Sanhe. Ketika dia menyebutkan, saudara Sanhe ini, Xia Ruofei tiba-tiba merasa terkejut, dan dia merasa tidak berdaya tentang rasa tidak enak dari para senior tua ini. Pada saat ini, Chen Nanfeng mengetuk pintu dan berjalan ke ruangan yang sunyi, dia membungkuk hormat kepada Su Wentian, dan kemudian tersenyum dan berkata kepada Xia Ruofei, Ruofei, kamu baru saja datang dan pergi. Tubuh pembudidaya berjubah hitam dan barang-barangnya semua menumpuk di tanah, tetapi Chen Nanfeng tampaknya tidak melihatnya sama sekali, dan matanya tidak berubah. Jelas, dia tahu betul apa tugasnya. Dia tidak membaca apa yang seharusnya tidak dia lihat, dan dia tidak pernah bertanya apa yang tidak boleh dia tanyakan, bahkan sedikit pun terkejut atau penasaran. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya sudah melaporkan masalah ini kepada Senior Su, dan masih banyak hal di rumah yang menunggu untuk diselesaikan, jadi saya siap untuk kembali. Su Wentian berkata sambil tersenyum, jika kamu terbang, berjalanlah perlahan. Nanfeng membantuku mengirimnya pergi. Ya, Chen Nanfeng berkata dengan hormat, lalu menoleh ke Xia Ruofei, memberi isyarat tolong, dan berkata, Ruofei, tolong di sini. Sudah waktunya untuk bekerja. Xia Ruofei selesai berbicara, dan memberi Su Wentian kepalan tangan dan membungkukkan tangannya lagi, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruangan yang sunyi. Chen Nanfeng juga mengikuti Xia Ruofei keluar dan dengan lembut menutup pintu. Setelah beberapa saat, keduanya berjalan keluar. Xia Ruofei berdiri di atas salju dan berkata kepada Chen Nanfeng, Master Sekte Chen, kirimkan ke sini. Chen Nanfeng tersenyum dan mengangguk dan berkata, jika Fei, maka saya tidak akan jauh, Anda pergi perlahan. Xia Ruofei mengangguk, dan setelah memikirkannya, dia tidak bisa tidak bertanya, Tuan Chen, apakah Anda masih terbiasa di sini? Apakah Senior Su memiliki pengaturan lain untuk Anda? Chen Nanfeng berkata, bagus sekali. Sumber daya kultivasi yang diberikan oleh para senior sangat kaya, yang cukup untuk kebutuhan kultivasi saya yang biasa, dan terkadang para senior akan membimbing Anda. Basis kultivasi saya berkembang cukup cepat, meskipun saya tidak dapat membandingkannya denganmu, tapi itu jauh lebih cepat daripada yang biasa aku praktikkan di sekte. Itu bagus. Xia Ruofei mengangguk dan berkata. Dia awalnya berpikir bahwa Chen Nanfeng, sebagai kepala sekte, terbiasa dengan kehidupan yang memanjakan dan menanggapi setiap panggilan. Dia datang ke daerah dingin yang pahit di dunia es dan salju ini,
dan statusnya adalah hanya pengikut biasa, jadi kesenjangan psikologis akan relatif besar. Tampaknya Chen Nanfeng masih menikmati kondisinya saat ini. Xia Ruofei sebenarnya tidak memahami kerja keras para biksu di dunia budidaya bumi. Mereka dapat merampok kepala dan darah mereka untuk sedikit sumber daya budidaya, dan setelah mencapai tahap jindan, pada dasarnya tidak akan ada yang membimbing mereka. Budidaya semuanya sendirian, menyeberangi sungai dengan batu, kesulitannya bisa dibayangkan. Bahkan jika Chen Nanfeng adalah pemimpin sekte Tianyi, dia hanya yang lebih tinggi di antara para kurcaci. Sebaliknya, dia bisa menjadi pengikut atau bahkan pelayan bagi seorang kultivator yang kuat. Seorang pemimpin akan membuatnya lebih bahagia. Bagi Chen Nanfeng, ini adalah peluang besar. Chen Nanfeng berkata, Ruofei, Senior Su mengatakan bahwa jika saya berkinerja baik dalam beberapa tahun terakhir, dan jika saya memiliki kesempatan untuk pindah ke tempat dengan lingkungan kultivasi yang lebih baik, maka kemajuan saya akan lebih cepat. Xia Ruofei mengangguk, dia merasa bahwa Su Wentian seharusnya berbicara tentang istana Guanghan. Lingkungan di sana sebanding dengan Pulau Taoyuan, dan suasana budidaya sangat kuat. Ada biksu di periode Yuanying dan periode Yuanshen, dan ada juga biksu yang kuat. Sebagai perbandingan, itu pasti lebih baik daripada di bumi. Kalau begitu Kepala Chen, bekerja keras saja. Aku seharusnya pergi ke tempat yang dikatakan Senior Su. Memang jauh lebih baik daripada tempat ini. Xia Ruofei tersenyum. Kalau begitu aku benar-benar harus bekerja keras. Chen Nanfeng juga sangat bersemangat. Dia tidak bertanya kepada Xia Ruofei tentang apapun dengan santai. Setelah tinggal di sisi Su Wentian begitu lama, dia sudah terbiasa mengabaikan semua hal yang seharusnya tidak dia ketahui. Bahkan jika dia tertarik, dia harus menahan diri. Mengetahui itu jika sudah waktunya baginya untuk tahu, seseorang secara alami akan memberitahunya, dan jika dia bertanya secara pribadi, itu adalah hal yang tabu. Selamat tinggal, Xia Ruofei membungkuk pada Chen Nanfeng, dan kemudian melepaskan kapal terbang obsidian. Segera, kapal terbang menghilang ke langit malam Arktik. Ketika Xia Ruofei kembali ke Pulau Taoyuan, hari masih siang. Setelah dia memasuki Pulau Taoyuan, dia menyingkirkan kapal terbang obsidian, jangan sampai kerumunan orang lain akan menyambutnya di atap. Xia Ruofei terbang di udara dan kembali langsung ke teras suite teratas gedung Yan Huang. Ling Qingsui dan Bai Qingqing mengejar drama di ruang tamu, mereka melihat Xia Ruofei sekilas, dan keduanya dengan cepat berdiri. Ling Qingsui juga tampak menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum, kamu kembali begitu cepat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, apakah kamu benar-benar takut aku akan menyelinap pergi seperti ini? Siapa yang khawatir? Ling Qingsui berkata dengan keras. Kepala, Bai Qingqing di samping berkata sambil tersenyum, saudari Qingsui berbohong. Dia linglung sepanjang pagi, dia tidak bisa menonton serial TV yang begitu bagus, dia akan bangun dan melihat-lihat sebentar. Hanya kamu yang berbicara terlalu banyak. Seru Ling Qingsui dengan marah. Pada saat ini, Song Wei juga keluar dari ruangan dan berkata sambil tersenyum, Ruofei sudah kembali. Xia Ruofei sedikit mengangguk dan berkata, baiklah. Hanya untuk menanyakan kabar, segera. Bagaimana, apakah kamu menemukan sesuatu? Song Wei bertanya, dia masih sangat prihatin dengan masalah ini, dan apa yang terjadi kemarin bisa dikatakan tak terlupakan baginya. Xia Ruofei berkata dengan santai, tidak ada berita yang sangat berharga. Tetapi saya sudah menyerahkan masalah ini kepada Kepala Chen, jangan khawatir. Dia bisa menanganinya. Chen Nanfeng dari Tianyimen. Ling Qingsui bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu mencarinya? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, iya. Dia juga berjanji untuk membantu penyelidikan. Jangan khawatir, dia adalah ahli nomor 1 di dunia kultivasi di bumi, dan Tianyimen memiliki latar belakang yang mendalam, dan dia memiliki informasi yang jauh lebih baik daripada kami dalam semua aspek. Itu saja, keberadaan Su Wentian adalah rahasia, Xia Ruofei secara alami tidak dapat mengungkapkannya sesuka hati, dan paling tepat untuk menempatkan masalah ini pada Chen Nanfeng. Bagaimanapun, dalam pandangan Song Wei dan yang lainnya, status dan kekuatan Chen Nanfeng sudah cukup untuk menangani masalah ini. Adapun Sekte Dewa Jahat, Xia Ruofei pasti tidak akan mengungkapkannya dengan santai. Bagaimanapun, Song Wei, Ling Qingsui dan yang lainnya tidak bisa banyak membantu. Mengetahui itu tidak lebih dari peningkatan kekhawatiran. Benar saja, ketika Ling Qingsui mendengar kata-kata itu,
dia segera berkata, ya, itu jelas bukan masalah bagi Kepala Chen untuk pergi sendiri. Tapi, Master nomor 1 di dunia kultivasi bumi bukan lagi dia, kan? Seharusnya kamu, bukankah kita, bertujuan untuk 1000 mil, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, mataku telah lama berada di luar dunia kecil budidaya bumi. Sekarang nadanya semakin besar. Ling Qingsui tertawa. Meskipun Song Wei masih merasa sedikit tidak nyaman, dia juga tahu bahwa Chen Nanfeng adalah seorang kultivator pada periode Yuan Ying, dan dia pasti lebih kuat daripada kultivator berjubah hitam kemarin, jadi dia memikirkannya dan tidak berpikir ada apa-apa masalah, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena mereka semua memiliki kepercayaan mutlak pada Xia Ruofei. Karena Xia Ruofei berkata demikian, mereka secara alami memilih untuk mempercayainya. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah makan siang? Xia Ruofei bertanya dengan santai. Aku baru saja selesai makan. Banyak hidangan masih ada di lemari es. Haruskah aku pergi dan menghangatkannya untukmu? Kata Ling Qingsui. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku tidak akan memakannya. Aku masih ada hubungannya dengan suami yang saleh. Apa yang harus kamu lakukan? Aku akan kembali ke kamarku dulu. Setelah itu, Xia Ruofei berjalan langsung keluar dari penthouse suite dan berjalan ke kamar di lantai bawah. Di tangga, Xia Ruofei menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menemukan lokasi Li Yifu, dan memberinya transmisi suara. Tidak lama setelah Xia Ruofei memasuki ruangan, Li Yifu mengetuk pintu dan masuk. Paman Si, apakah kamu mencariku? Li Yifu membungkuk hormat kepada Xia Ruofei dan bertanya. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, Yifu, kemari, duduk dan bicara. Keduanya duduk di sofa di ruang tamu kecil. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Yifu, saya telah berlari keluar baru-baru ini, dan semua yang ada di Pulau Taoyuan telah jatuh pada Anda. Terima kasih atas kerja keras Anda. Li Yifu buru-buru berdiri dan berkata, Paman Si, apa yang kamu bicarakan? Bukankah ini yang harus dilakukan seorang murid? Selain itu, jika bukan karena bantuanmu di sepanjang jalan, akan sulit bagi murid untuk melakukannya, menembus tingkat ketiga pemurnian Qi. Untuk beberapa loes, tahap Jin dan bahkan lebih sulit untuk dibayangkan. Segala sesuatu yang dimiliki murid sekarang dianugerahkan oleh pamannya, dan dia dapat berbagi kekhawatiran untuk pamannya dan melakukan sedikit dalam kemampuannya. Ini semua milik murid, ini suatu kehormatan. Xia Ruofei tersenyum dan membuat gerakan ke bawah, dan berkata, duduk dan bicara. Duduk dan bicara, kebiasaan hormatmu di setiap belokan tidak baik. Santai sedikit, ya. Li Yifu tersenyum malu, duduk kembali di sofa, dan berkata, murid ini adalah refleks terkondisi. Jadi, kamu harus mengatasinya. Xia Ruofei berkata, aku tidak ingin kamu patuh di depanku, mengerti? Suatu hari kamu akan sendirian. Li Yifu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dia sepertinya mendengar sesuatu yang berbeda dari kata-kata Xia Ruofei. Faktanya, terakhir kali Xia Ruofei meninggalkan Pulau Taoyuan, dia merasa seperti sedang menjelaskan kata-kata terakhirnya kepada Li Yifu. Pada saat itu, Li Yifu sangat bingung, karena takut pamannya tidak akan pernah kembali. Selama periode waktu ini, dia gelisah, sampai Xia Ruofei kembali ke Pulau Taoyuan dengan selamat, dan hatinya yang menggantung sepenuhnya dilepaskan. Sekarang kata-kata Xia Ruofei membangkitkan hatinya lagi. Namun, Xia Ruofei hanya menunjukkannya, dan tidak membicarakan masalah ini secara mendalam. Dia bersandar di bagian belakang sofa dan berkata, Yifu, saya datang kepada Anda hari ini, dan ada beberapa hal yang perlu diatur, dan mereka akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Hal-hal spesifik ini masih saya serahkan kepada Anda. Ya, Tuan Paman, tolong beritahu saya. Murid itu pasti akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya dengan baik. Li Yifu berkata segera, saya dapat yakin bahwa Anda melakukan sesuatu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, hal pertama adalah saya ingin meningkatkan formasi besar Pulau Taoyuan lagi. Saya memiliki bahan formasi utama di sini, tetapi masih ada beberapa perlu dibeli. Ini adalah hal-hal yang dapat ditemukan di dunia sekuler, meskipun beberapa mungkin relatif langka, atau bahkan barang-barang yang dikendalikan di berbagai negara, tetapi saya pikir ini seharusnya tidak sulit bagi Anda, kan? Tidak masalah, Paman Si, buat daftar, dan murid harus mengumpulkannya dalam waktu sesingkat mungkin. Li Yifu berkata tanpa ragu.
Dia adalah orang kaya kelas dunia. Hingga saat ini, dia setidaknya dapat menempati peringkat 30 teratas dari daftar orang terkaya di dunia. Dia memiliki pengaruh dan koneksi yang luas di seluruh dunia. Selama Xia Ruofei membutuhkan sesuatu yang dapat ditemukan di dunia sekuler, itu akan baik untuknya. Itu tidak terlalu sulit. Xia Ruofei mengeluarkan daftar dari ruang peta spiritual dan menyerahkannya kepada Li Yifo, dan berkata, saya telah mendaftarkan semuanya, Anda dapat mempersiapkan sesuai dengan nomor dalam daftar. Saya telah meninggalkan banyak uang saku untuk ini, jadi kamu tidak perlu lebih siap. Dimengerti, Li Yifo mengambil daftar itu, meliriknya, dan menyimpannya. Xia Ruofei melanjutkan, hal kedua, saya ingin membangun fasilitas penyimpanan air di Pulau Taoyuan. Ini bukan proyek yang rumit. Bahan bangunan yang dibutuhkan dapat diangkut dari luar. Para murid adalah tuannya, jika itu benar-benar tidak bisa selesai, saya akan memberi mereka pelatihan terlebih dahulu. Saya tidak ingin orang-orang dari dunia sekuler masuk dan keluar dari Pulau Taoyuan. Apakah menurut Anda ini layak? 2317, Where to go? Pref next. Daftar isi. Settings. Li Yifo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, terutama karena pemikiran Xia Ruofei terlalu gelisah. Dia berbicara tentang terus meningkatkan formasi, dan segera berbalik untuk membangun beberapa fasilitas penyimpanan air. Ada apa? Sulit, tanya Xia Ruofei bingung. Li Yifo akhirnya sadar kembali dan berkata dengan cepat, itu tidak sulit. Tidak sulit, Paman Si, selama kamu tidak ingin membangun gedung bertingkat dengan puluhan lantai, kamu tidak perlu melakukannya, pelajari teknologi konstruksi bangunan apapun. Kultivator bekerja, ini masih lebih gesit daripada orang biasa, dan praktisi memiliki sarana praktisi, jadi kami dapat memperkuat mereka dengan formasi. Petik 2, itu benar. Xia Ruofei berkata, kamu yang mengatur masalah ini. Ngomong-ngomong, Zheng Yongshu juga akan dipanggil pada waktu itu. Setelah ini selesai, dia akan bertanggung jawab terutama untuk pengelolaan dan penggunaan. Li Yifo mengangguk dan berkata, oke, Paman Si. Xia Ruofei melanjutkan, hal ketiga juga yang paling penting. Paman Si, kamu yang mengatakannya. Li Yifo berkata dengan cepat. Xia Ruofei mengeluarkan token kecil yang diberikan Suen Tian hari ini dari ruang peta spiritual, dan memberikannya kepada Li Yifo dengan sungguh-sungguh. Paman Si, ini, Li Yifo bertanya dengan bingung sambil memegang token. Token ini sangat penting dan diberikan kepada saya oleh seorang senior. Xia Ruofei berkata, ingat, begitu Pulau Taoyuan diserang oleh musuh yang kuat di masa depan, jika formasi perlindungan pulau tidak dapat mendukungnya, Anda harus menggunakan token ini, cepat. Token, metodenya sangat sederhana, cukup masukkan kekuatan mentalmu ke dalam token, senior bisa merasakannya, dan dia seharusnya bisa tiba dalam beberapa tarikan napas. Li Yifo menunjukkan ekspresi terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, Paman Si, maksudmu berapa lama? Mungkinkah senior berada di dekat Pulau Taoyuan? Tidak, tetapi dia memiliki cara untuk bergegas dalam waktu yang sangat singkat. Xia Ruofei berkata, jangan tanya tentang sisanya. Basis budidaya senior ini sangat tinggi, saya hanya dapat dianggap sebagai udang kecil dibandingkan dengan udang, dia. Metodenya bukanlah sesuatu yang Anda dan saya bisa berspekulasi, Anda hanya perlu mengingat kata-kata saya. Ketika Li Yifo mendengar kata-kata itu, rasanya seperti membatu. Dia tidak bisa membayangkannya, karena Xia Ruofei sudah menjadi gunung yang tinggi dalam pikirannya, terutama setelah mengetahui bahwa Xia Ruofei sudah menjadi biksu pada periode Yuanshan. Dia merasa lebih di langit seharusnya tidak ada orang di bawah tanah yang lebih kuat dari Paman Si. Lagi pula, tidak ada biksu di periode Naschen Sol di dunia budidaya bumi sebelumnya, apalagi periode Naschen Sol yang satu tingkat lebih tinggi dari periode jiwa baru lahir. Tapi Xia Ruofei benar-benar mengatakan bahwa dia adalah udang kecil di depan senior itu, jadi, alam menakutkan seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh kultivasi senior itu. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Xia Ruofei memandang Li Yifo dan berkata dengan penuh arti, Yifo, seperti yang saya katakan kemarin, visi kami tidak dapat terlalu terbatas. Jalan kultivasi sangat panjang, Anda dan saya hanya pada tahap awal. Anda harus ingat, itu senior hanya akan mengambil tindakan untuk kita sekali. Setelah dia dipanggil, dia secara alami akan dapat menyelesaikan masalah kita, tetapi pada saat yang sama dia juga akan mengambil kembali token ini. Jadi Anda tidak boleh menggunakan token ini kecuali benar-benar diperlukan. Kartu, mengerti.
Tuan Paman, muridnya ingat. Li Yifu berkata dengan cepat, lalu dia kembali sadar, dan dengan cepat menyerahkan token itu kepada Xia Ruofei, sambil berkata, Tuan Paman, token ini sangat penting, kamu. Apakah kamu menyimpannya sendiri? Aku khawatir tidak pantas untuk meletakkannya di sisi murid. Xia Ruofei dengan lembut mendorong token itu kembali dan berkata, Yifu, barang-barang ini akan diserahkan kepadamu cepat atau lambat. Aku tidak bisa tinggal di Pulau Taoyuan sepanjang waktu, dan aku juga bisa memberimu vaksinasi terlebih dahulu, pergi untuk waktu yang lama, dan Pulau Taoyuan secara alami akan bertanggung jawab atas Anda, jadi saya akan secara resmi menyerahkan token ini kepada Anda sekarang. Ini adalah kartu terakhir dari Pulau Taoyuan kami, sama sekali tidak dapat digunakan, mengerti? Tubuh Li Yifu sedikit gemetar, dia perlahan mengambil token di tangannya, dan berkata, ya. Murid ini mengingat ajaran Paman Agung. Sebenarnya, Li Yifu sudah merasa samar-samar bahwa Xia Ruofei mungkin tidak akan tinggal terlalu lama di Pulau Taoyuan. Dari apa yang dikatakan Xia Ruofei kepada semua orang kemarin, dia sudah merasa bahwa hari ini Xia Ruofei sangat serius untuk mengambil pesanan yang begitu penting, bahkan lebih jelas ketika kartu diserahkan kepadanya. Perasaan ini sama seperti ketika Xia Ruofei memberitahunya banyak hal sebelum pergi sementara. Dan Li Yifu juga samar-samar merasa bahwa setelah Xia Ruofei pergi kali ini, dia tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Li Yifu tiba-tiba merasa bahwa beban di pundaknya sangat berat, dan perasaan kehilangan tulang punggungnya membuatnya semakin khawatir. Xia Ruofei menepuk bahu Li Yifu dan berkata, tidak perlu melakukan ini, kultivasi Anda saat ini tidak rendah, dan dalam keadaan normal, Anda dapat melindungi integritas Pulau Taoyuan. Dan saya juga dapat memberitahu Anda bahwa dengan kecepatan kultivasi Anda saat ini, saya tidak berpikir itu akan memakan waktu terlalu lama bagi Anda untuk melihat dunia baru yang lebih luas. Dan saya akan menunggu Anda di sana, dan saya juga akan pergi ke sana terlebih dahulu untuk membuka jalan bagi Anda. Orang benar, jalan itu kultivasi itu panjang dan sulit. Sulit, yang bisa kita lakukan hanyalah terus mengatasi rintangan dan terus maju, aku tidak selalu bisa melindungimu. Li Yifu menghela nafas panjang, mengangkat kepalanya dan berkata, saya mengerti, Tuan Paman, para murid akan selalu mengingat ajaran Anda, dan tidak akan pernah berani mengendur. Yakinlah, Tuan Paman, selama murid masih memiliki nafas, mereka tidak akan pernah membiarkan Pulau Taoyuan dalam bahaya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, tidak harus begitu tragis, yang saya lakukan hanyalah mengambil tindakan pencegahan. Tentu saja, bukankah Wei Wei dan keluarganya diserang di laut terdekat? Jadi Anda juga harus berhati-hati selama kali ini. Hati-hati, jika pihak lain mencari petunjuk di area ini, dimungkinkan untuk menemukan Pulau Taoyuan. Kami memiliki perlindungan formasi, jadi kami bahkan tidak memiliki sedikit waktu reaksi, tetapi Anda harus membayar perhatian saat masuk dan keluar pulau. Jangan sampai dimanfaatkan orang. Ya, Paman Guru. Li Yifu mengangguk dan berkata, para murid akan mengatur lebih banyak personel untuk diperiksa, dan mereka harus dijaga dengan ketat. Yah, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, juga, aku tidak akan segera pergi. Aku harus berada di Pulau Taoyuan dalam waktu dekat, paling-paling aku harus kembali ke Huaxia untuk menangani beberapa hal, dan sekarang tidak waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Li Yifu tersenyum dan berkata, oke, Paman Si, jika kamu ingin pergi, kamu harus memberitahu murid-muridmu sebelumnya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kali ini. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, pergi dan kerjakan pekerjaanmu dulu. Bersiaplah. Ya, murid itu pensiun dulu. Li Yifu berkata dengan hormat, pergi, kamu panggil Zheng Yongshu, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Kata Xia Ruofei. Oke, tidak lama setelah Li Yifu pergi, ada ketukan lagi di pintu. Xia Ruofei berkata dengan keras, masuk. Pintu kamar terbuka, Zheng Yongshu melangkah masuk, dia berdiri di depan Xia Ruofei, membungkuk dan berteriak, Tuan, apa instruksi Anda kepada saya? Duduk dan bicara. Xia Ruofei menunjuk ke sofa di seberangnya dan berkata, terima kasih Tuan. Zheng Yongshu duduk tegak di sofa, menatap Xia Ruofei dengan hormat, menunggu instruksinya. Xia Ruofei bertanya dengan santai, Yongshu, apakah perusahaan Taoyuan baik-baik saja selama ini? Melaporkan kepada Master, perusahaan berjalan normal. Tetapi materi yang Anda berikan kepada bawahan Anda hampir habis.
Jika Master tidak kembali, produksi di perusahaan Taoyuan mungkin terpengaruh, kata Zheng Yongshu. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, saya datang kepada Anda untuk masalah ini. Yongshu, saya mungkin melakukan perjalanan jauh dalam beberapa saat, dan itu akan memakan waktu lama. Bahkan jika saya meninggalkan Anda cukup bahan, pada akhirnya akan habis. Itu hari, jadi itulah yang aku rencanakan. Xia Ruofei merenung sejenak dan berkata, pertama-tama, di sisi kilang anggur, saya khawatir saya tidak akan dapat menyediakan anggur 8 dewa yang lebih mabuk. Bisnis kilang anggur akan kembali ke situasi sebelumnya, atau pindahkan saja. Saya mendengar bahwa sekarang harga tanah telah meningkat banyak, dan karyawan kilang anggur seharusnya bisa mendapatkan kompensasi yang cukup. Saya akan memberitahu Paman Ling tentang masalah ini, dan Anda dapat bekerja sama dengannya untuk menanganinya. Petik 2. Oke, Tuan. Zheng Yongshu mengangguk dan berkata, ada juga pabrik farmasi Taoyuan. Xia Ruofei bertanya setelah berpikir sejenak, saya ingat bahwa pabrik farmasi secara bertahap mulai memperluas bidang farmasi yang dioperasikan sendiri. Bagaimana keadaannya sekarang? Zheng Yongshu berkata dengan cepat, sejauh yang bawahan saya tahu, pabrik farmasi secara bertahap memecahkan masalah bahan baku sesuai dengan instruksi Anda. Di satu sisi, mereka menyewa banyak tanah di pinggiran Sanshan untuk menanam obat Cina, bahan, dan di sisi lain, mereka juga kami telah menandatangani perjanjian pasokan dan pemasaran jangka panjang dengan beberapa petani farmasi dan mempercayakan mereka untuk menanam, dan sekarang tidak ada kesenjangan besar dalam bahan baku. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, itu bagus, Anda memberitahu mereka, biarkan mereka terus memperluas area penanaman, dan tujuan utamanya adalah mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mencapai swasembada. Tentu saja, Anda dapat menggunakan beberapa teknik spiritual, cair di pabrik obat untuk memastikan bahan obat tersedia. Kualitasnya lebih tinggi daripada di tempat lain. Petik 2. Zheng Yongshu berkata dengan ragu-ragu, tapi, guru, cairan spiritual itu. Aku akan membicarakan ini nanti. Xia Ruofei berkata, mari kita bahas hal-hal spesifik dulu. Oke, Tuan. Zheng Yongshu berkata, pabrik farmasi semuanya adalah produksi otomatis. Selama tidak ada masalah dengan pasokan bahan baku, pada dasarnya kita tidak perlu melakukan apapun. Ya, Xia Ruofei mengangguk dan melanjutkan, langkah selanjutnya adalah perusahaan Taoyuan. Bisnis perusahaan Taoyuan relatif rumit. Begitu saya harus pergi untuk waktu yang lama, beberapa bisnis mungkin tidak dapat dilanjutkan. Ini harus dihentikan. Hanya berhenti, tidak mungkin. Adapun sayuran, pohon buah-buahan, dan pertanian di Taoyuan Farm, selama pasokan cairan spiritual cukup, pada dasarnya mereka dapat mempertahankan skala aslinya, yang bukan masalah besar. Petik 2. Ya, Guru, jika pasokan cairan spiritual dapat berlanjut, sebagian besar bisnis Taoyuan seharusnya tidak terlalu terpengaruh, kata Zheng Yongshu. Mungkin pelelangan abalon dan travel tahunan tidak dapat dilanjutkan. Xia Ruofei berkata tanpa daya, untuk abalon, saya juga dapat menyediakan abalon kering. Bagaimanapun, jumlah lelang setiap tahun tidak banyak, dan jika menurun dari tahun ke tahun, itu harus bisa bertahan lama. Waktu hampir habis. Travel benar-benar tidak berdaya, waktu penyimpanan ini sangat singkat, bahkan jika saya memberi mereka lebih banyak, itu akan sia-sia. Petik 2. Kalau begitu tidak mungkin. Sekarang Abalon dan Travel juga merupakan merek dagang dari perusahaan Taoyuan. Sayang sekali untuk berhenti, kata Zheng Yongshu. Dia telah berlari dari kedua ujungnya selama 2 tahun terakhir, bertanggung jawab untuk berhubungan dengan perusahaan Taoyuan, dan dia menjadi semakin sadar akan situasi perusahaan. Hal yang sama berlaku untuk Cordyceps sinensis, Dendrobium officinale, dan ginseng tua, tetapi jika ini disimpan dengan benar, itu akan baik-baik saja selama beberapa tahun. Saya akan menyediakan bahan baku sebanyak mungkin. Xia Ruofei berkata tanpa daya, Taoyuan perusahaan jika saya telah mengumpulkan sejumlah besar arus kas, dan bisnis pabrik farmasi tidak akan terpengaruh, ditambah saya dapat meninggalkan mereka cukup bahan baku dan bahan selama beberapa tahun, yang seharusnya cukup untuk mendukung keberhasilan transformasi mereka. Ini semua membutuhkan ruang peta spiritualnya. Bahan mentah itu juga ditanam di ruang peta spiritual, dan beberapa dari mereka hanya menggunakan aliran waktu yang buruk untuk langsung menanamnya di awal dinasti Yuan. Begitu Xia Ruofei pergi, bahan mentah akan secara alami menjadi tidak berkelanjutan.
Jika Tuan Feng tahu, dia mungkin merasakan banyak tekanan, kata Zheng Yongshu sambil tersenyum. Tapi aku percaya pada kemampuannya. Xia Ruofei berkata, aku akan memberinya sebagian besar ekuitasku kali ini, sehingga dia benar-benar bisa menjadi pemegang saham pengendali dan pimpinan perusahaan Taoyuan. Tapi kamu masih harus bekerja sama dan mendukung Taoyuan seperti biasa. Pekerjaan perusahaan, tetapi Anda tidak boleh mengganggu operasi harian perusahaan. Tugas Anda adalah memastikan itu, mengerti? Ya, Tuan, bawahan saya selalu melakukan ini, yakinlah. Bawahan dapat menempatkan posisi mereka dengan benar, kata Zheng Yongshu. Xia Ruofei mengangguk. Zheng Yongshu berada di bawah kendali segel jiwa, tidak perlu meragukan kesetiaannya Xia Ruofei. Selama dia dengan jelas memerintahkan, Zheng Yongshu pasti tidak akan memberontak atau berani memberontak. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ambil cara ini, bisnis utama perusahaan Taoyuan adalah teh, kan? Anda dapat memikirkan cara menanam pohon teh di Pulau Taoyuan. Anda memberi mereka teh hijau beberapa kali setahun, itu mungkin untuk mengurangi produksi, tetapi tidak masalah jika kita mengambil rute berkualitas tinggi. Oke, bawahan ini bisa mengatasinya. Zheng Yongshu berkata, selama pohon teh bisa tumbuh dan hidup, maka tidak ada masalah. Xia Ruofei berkata, dengan cara ini, meskipun bisnis perusahaan Taoyuan akan terpengaruh sampai batas tertentu, tidak ada salahnya, dan itu akan dapat mendukungnya bahkan jika itu meninggalkan saya di masa depan. Ada satu pertanyaan terakhir, yaitu, cairan spiritual. Yongshu, saya punya ide awal, Anda juga dapat menunjukkan staf saya untuk melihat apakah itu layak. Zheng Yongshu duduk tegak setelah mendengar kata-kata itu, karena Xia Ruofei mengatakan begitu banyak, pada kenyataannya, masalah intinya adalah cairan spiritual, yaitu solusi kelopak bunga spiritual. Masalah ini belum terpecahkan, hampir semua urusannya harus bergantung pada cairan ini untuk mempertahankannya. Xia Ruofei berkata, saya akan melakukan beberapa renovasi ke Pulau Taoyuan dalam waktu dekat, termasuk lebih lanjut memperkuat kinerja pertahanan formasi, dan saya ingin membangun fasilitas penyimpanan air, dan kemudian saya akan menyimpan air Lingtan di dalamnya. Tentu saja, ini hanya rencana awal. Saya berharap fasilitas penyimpanan air ini dapat dibuat menjadi air hidup. Bukankah Pulau Taoyuan kita memiliki sumber air tawar? Jadi ide saya adalah mengebor sumur, menggabungkannya dengan air fasilitas penyimpanan, dan menyuntikkan beberapa Lingtan pada tahap awal air, dan mengatur formasi pengumpulan roh kecil di sekitarnya. Setelah nutrisi jangka panjang, air di sumur ini seharusnya tidak berbeda dengan air Lingtan asli saya. Zheng Yongshu tidak bisa membantu tetapi matanya menyala, dan berkata, Tuan, metode ini bagus. Seharusnya berhasil. Selain itu, pulau ini kaya akan energi spiritual, dan lingkaran pertemuan kecil di sekitar sumur ini pada dasarnya tidak akan terlalu banyak besar pengaruhnya. Tapi, ketika Zheng Yongshu mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu lagi, dan berkata, cairan spiritual yang kami gunakan di masa lalu terutama bergantung pada kelopak. Jika hanya air Lingtan, saya khawatir efeknya akan sangat besar berkurang. Saya juga memikirkan masalah ini, kata Xia Ruofei, saya akan mencoba menyebarkan pohon roh dengan stek. Jika berhasil, itu dapat ditransplantasikan di sebelah sumur. Tentu saja, karena waktunya singkat, usia pohon, mungkin saja pada tahap awal akan ada lebih sedikit mekar, tetapi itu harus cukup untuk memasok apa yang dibutuhkan perusahaan Taoyuan. Petik 2. Bagus. Zheng Yongshu berkata dengan penuh semangat, Tuan, dengan cara ini, sebagian besar bisnis perusahaan Taoyuan dapat benar-benar berlanjut. Bahkan jika Anda pergi untuk waktu yang lama, itu tidak akan terpengaruh. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, ini semua hanya imajinasi saya, sulit untuk mengatakan apakah itu bisa berhasil. Yongshu, jika upaya ini berhasil, Anda akan bertanggung jawab atas pengelolaan sumur cairan spiritual dan pohon spiritual, dan Anda harus memastikan bahwa setiap tetes air Lingtan dan setiap kelopak bunga Lingxin digunakan di perusahaan Taoyuan. Selain itu, jika pohon Lingxin menghasilkan buah di masa depan, Anda harus memetiknya dan menyimpannya dengan benar, dan jangan pernah menggunakannya secara pribadi. Buah Lingxin sendiri sangat beracun, jika digunakan secara tidak benar, bahkan seorang kultivator tingkat jin dan akan mati seketika, jadi Anda harus mengingatnya. Ya, bawahan ini ingat, Tuan, bawahan ini tidak akan pernah berani melanggar instruksi Anda, yakinlah,
bawahan ini pasti akan menggunakan hidupnya untuk melindungi pohon spiritual dan cairan spiritual ini dengan baik. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, saya akan menyiapkan beberapa persediaan untuk Anda terlebih dahulu. Anda akan pergi ke Huaxia baru-baru ini, dan perusahaan Taoyuan tidak dapat memotong pasokan untuk saat ini. Selain itu, Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Huaxia untuk berbicara dengan Tuan Feng tentang saya. Beberapa bisnis perlu diperkecil atau ditangguhkan, jadi dia mungkin juga membuat beberapa persiapan sebelumnya. Petik 2. Dimengerti. Zheng Yongshu berkata dengan hormat. Xia Ruofei mengeluarkan cincin penyimpanan dari ruang Lingtu, yang berisi bahan-bahan yang telah dia siapkan sebelumnya, termasuk beberapa teh hijau, abalon, Cordyceps sinensis, ginseng tua, del, tentu saja, ada juga solusi kelopak bunga lingsin. Selain itu, ada juga minuman keras 8 dewa mabuk yang dibawa Zheng Yongshu terakhir kali, yang juga telah dipelihara oleh ruang peta spiritual dan telah mencapai standar untuk dijual. Zheng Yongshu juga dengan cepat mengeluarkan cincin penyimpanan dan menukarnya dengan Xia Ruofei. Cincin penyimpanan Zheng Yongshu diisi dengan anggur 8 dewa biasa yang mabuk. Menurut proses sebelumnya, Xia Ruofei akan menyerahkan kumpulan anggur 8 dewa yang mabuk ini kepada Zheng Yongshu lagi setelah jangka waktu tertentu. Xia Ruofei menimbang cincin penyimpanan dan berkata, anggur baru mungkin tidak tersedia untuk dijual. Saya akan memberitahu Paman Ling tentang ini. Jangan katakan apapun ketika Anda pergi ke kilang anggur kali ini, serahkan saja batch terakhir anggur untuk mereka seperti biasa. Tuan yang baik, kata Zheng Yongshu. Xia Ruofei berkata, oke, jika Anda tidak ada hubungannya, lakukan saja. Ngomong-ngomong, pesawat ulang-alik awan telah rusak parah dan tidak dapat digunakan untuk saat ini. Saya akan memberikan senjata ajaib terbang baru kepada Yifu. Aku juga ingin pergi ke Huaxia. Kamu bisa pergi bersamaku kali ini. Ya, Zheng Yongshu bangkit dan berkata, Tuan, bawahan itu pensiun. Ya, Xia Ruofei mengangguk. Setelah Zheng Yongshu pergi, Xia Ruofei hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Faktanya, urusan perusahaan Taoyuan benar-benar sama dengan wijen dan kacang hijau bagi praktisi seperti Xia Ruofei. Tapi Xia Ruofei berbeda, perusahaan Taoyuan memiliki arti yang luar biasa baginya. Bahkan jika dia telah mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia masih memiliki perasaan khusus untuk perusahaan Taoyuan. Ada tempat di mana mimpinya dimulai, dan juga titik awal baginya untuk memulai jalur kultivasi, dan ada juga sekelompok saudara dan saudari yang telah bersamanya sejak awal. Bahkan jika Xia Ruofei ingin meninggalkan bumi, itu seperti mengatur urusan perusahaan Taoyuan sebaik mungkin. Bahkan jika itu membayar beberapa sumber daya budidaya atau menambahkan beberapa masalah, Xia Ruofei tidak akan ragu. Memikirkan perusahaan Taoyuan, Xia Ruofei mau tidak mau terganggu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, berdiri dan berjalan ke kamar tidur. Setelah mengatur formasi perlindungan dan kewaspadaan konvensional, Xia Ruofei mengeluarkan gulungan gambar spiritual dan memasuki ruang dengan pikiran. Dia datang ke pohon spiritual di awal dinasti Yuan, dan setelah sedikit ragu, dia mengambil tindakan tegas dan langsung memotong cabang pohon spiritual. Xia Ruofei menemukan tempat dengan energi spiritual yang kuat di awal dinasti Yuan, menurut metode pemotongan penanaman spiritual yang dia pelajari dalam sebuah buku. Dia memasukkan cabang ke tanah yang subur, dan pada saat yang sama menuangkan air Lingtan untuk menyiramnya, turun. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong yuanjing dan batu giok, dan mengatur lingkaran pertemuan kecil di sekitar cabang-cabang pohon spiritual. Xia Ruofei bahkan mengeluarkan kristal roh bekas dan meletakkannya di tengah barisan pengumpul roh untuk memastikan bahwa cabang-cabang pohon roh dapat menyerap energi yang cukup setiap saat. Setelah melakukan ini, Xia Ruofei mengambil bendera susunan waktu lagi, dan mengatur susunan waktu di sekitar cabang-cabang pohon spiritual. Dengan cara ini, laju aliran waktu dari posisi cabang sekitar 2000 kali lebih buruk daripada dunia luar. Xia Ruofei dapat dengan cepat memverifikasi hasil stek di dunia luar. Jika tidak berhasil, Anda dapat terus mencoba cabang spiritual saat ini. Beberapa ranting tidak akan membuat banyak perbedaan untuk itu. Setelah melakukan ini, Xia Ruofei tidak segera pergi. Dia membuat kaserole lagi di awal dinasti Yuan, dan kemudian dengan terampil mengambil semua jenis bahan obat, dan bahkan pergi ke Pulau Jiexin di alam pegunungan dan laut, dan mengambil daun tanaman spiritual yang relatif berharga di kebun obat sebagai sebuah herbal. Klon Kaisar Qingping masih tidur, dan Xia Ruofei tidak mengganggunya,
setelah mengambil bahan obat, dia langsung berteleportasi. Xia Ruofei mulai merebus cairan obat di awal dinasti Yuan, dan butuh lebih dari 2 jam sebelum dia mendapatkan semangkuk sup putih pucat. Kemudian Xia Ruofei membawa air lintan, mengencerkan sup kental ini, dan memasukkannya ke dalam lebih dari selusin botol porselen. Setelah melakukan semua ini, sekitar 3 jam telah berlalu sejak dia memotong cabang dan mengatur susunan waktu. Cabang pohon hati spiritual memiliki sekitar 10 hari dalam pembentukan waktu. Xia Ruofei mengambil salah satu vas porselen dan datang ke cabang pohon hati spiritual untuk mengamatinya. Dia menemukan bahwa cabang-cabang tidak mengeluarkan tunas baru, tetapi vitalitasnya tetap tidak hilang, yang menunjukkan bahwa meskipun stek tidak berhasil, mereka tidak sepenuhnya gagal. Xia Ruofei juga siap secara mental untuk situasi ini, sup putih yang dia masak juga untuk stek. Ini adalah solusi nutrisi yang dia konfigurasikan sesuai dengan deskripsi buku-buku kuno, yang secara khusus disiapkan untuk memotong beberapa tanaman spiritual yang berharga. Xia Ruofei melangkah ke kisaran rentang waktu, dan kemudian dengan hati-hati menuangkan larutan nutrisi, encer ke dalam botol porselen secara merata di sebelah cabang. Kemudian, Xia Ruofei kembali langsung ke dunia luar. Tetapi dia tidak pergi kemanapun, dia tinggal di luar selama sekitar 5 menit, dan segera memasuki ruang peta spiritual. Karena aliran waktu antara dunia luar dan susunan waktu di mana cabang-cabang berada sekitar 2000 kali berbeda, 5 menit di dunia luar sebenarnya 6 atau 7 hari dalam susunan. Xia Ruofei mengamati kondisi cabang, dan menambahkan sebotol porselen, larutan nutrisi. Kemudian dia kembali ke dunia luar dan terus menunggu beberapa menit. Ini tentu saja untuk menghemat waktu. Menurut deskripsi buku-buku kuno, hampir seperti menambahkan larutan nutrisi setiap 6 atau 7 hari. Jika Xia Ruofei menunggu di awal dinasti Yuan, bahkan jika ada sekitar 100 kali aliran waktu, menilai dalam formasi, dia harus menunggu 2-3 jam sudah cukup, dan hanya butuh 5 atau 6 menit untuk sampai ke dunia luar. Dengan cara ini, Xia Ruofei masuk dan keluar dari ruang peta spiritual. Ketika dia menambahkan larutan nutrisi, untuk keempat kalinya, dia terkejut menemukan bahwa cabang-cabang pohon spiritual telah tumbuh. Meskipun itu hanya sepasang tunas hijau yang sangat kecil, itu membuat Xia Ruofei terkejut. Ini pada dasarnya berarti bahwa sebagian besar stek berhasil. Dia dengan hati-hati menggunakan kekuatan mentalnya untuk pergi jauh ke dalam tanah terapung untuk menyelidiki, dan menemukan bahwa beberapa akar kecil telah tumbuh di bawah cabang. Sepertinya arahnya benar, Xia Ruofei sangat bersemangat dan buru-buru melanjutkan menambahkan larutan nutrisi. Di sore hari, Xia Ruofei tidak melakukan apa-apa, jadi dia terus masuk dan keluar dari ruang peta roh, menghabiskan semua lusinan botol larutan nutrisi. Cabang pohon hati spiritual juga telah berhasil ditebang seluruhnya, dan sekarang cabang-cabangnya dibagi menjadi 5 atau 6 cabang kecil dengan daun hijau yang tumbuh di atasnya. Ada lebih banyak akar di bawah ini. Kuncinya adalah Xia Ruofei dapat mendeteksi bahwa vitalitas cabang ini semakin kuat, dan kecepatan menyerap energi spiritual secara signifikan lebih cepat. Ini rupanya telah bertahan. Xia Ruofei sangat puas dengan hasil sorenya. Selanjutnya, tidak perlu menambahkan larutan nutrisi, tetapi susunan pengumpul roh harus disimpan. Sekarang cabang ini harus akurat untuk mengatakan bahwa anakan pohon spiritual masih sangat rapuh dan membutuhkan perawatan yang cermat. Yang paling penting adalah menjaga nutrisi energi spiritual. Dengan energi yang diberikan oleh kristal spiritual, pohon spiritual ingin menyerap sebanyak mungkin. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah waktu. Tentu saja, Xia Ruofei berharap pohon spiritual akan tumbuh sebesar mungkin. Saat ditransplantasikan ke Pulau Taoyuan, tidak akan ada waktu untuk meningkatkan laju aliran. Jika Anda mau untuk mendapatkan bunga spiritual sesegera mungkin, itu wajar. Semakin lama waktu pertumbuhan di ruang Lingtu, semakin baik. Jadi Xia Ruofei pada dasarnya memutuskan untuk mentransplantasikan bibit pohon spiritual ketika dia akan pergi. Selain itu, selama waktu ini, dia tidak akan menghapus bendera susunan waktu, dan itu secara khusus digunakan untuk menumbuhkan anakan pohon spiritual. Xia Ruofei juga secara khusus memanggil Xia Qing dan memintanya untuk mengatur boneka di sini. Satu-satunya tugas boneka itu adalah terus menatap anak pohon spiritual. Begitu ada situasi yang tidak normal, itu harus dilaporkan sesegera mungkin. Ketika Ling Puppet melapor ke Xia Qing dapat melaporkan Xia Ruofei secara langsung melalui transmisi suara dari pikirannya.
sehingga semuanya tidak akan tertunda. Setelah pengaturan, Xia Ruofei meninggalkan ruang peta spiritual dengan percaya diri dan kembali ke ruang luar. Keberhasilan pemotongan pohon spiritual membuat Xia Ruofei merasa lega. Karena ini pada dasarnya berarti bahwa sebagian besar bisnis Taoyuan tidak perlu ditutup. Adapun apakah pohon spiritual dapat bertahan hidup di Pulau Taoyuan, Xia Ruofei tidak akan terlalu khawatir tentang kekayaan energi spiritual di Pulau Taoyuan, yang pada dasarnya tidak kurang dari itu di ruang peta spiritual, dan Xia Ruofei juga bersiap untuk menggabungkan metode pertempurannya selama ini. Pemahaman, atas dasar yang ada, formasi akan direformasi lagi. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, konsentrasi energi spiritual pasti akan meningkat, jadi selama karena Anda dapat bertahan hidup di ruang peta spiritual, pada dasarnya tidak ada apapun di Pulau Taoyuan. Li Yifu juga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan bahan untuk formasi, serta bahan untuk sumur bor dan membangun fasilitas penyimpanan air. Xia Ruofei akan menggunakan waktu ini untuk kembali ke Tiongkok. Beberapa hal di dunia sekuler, dia juga perlu membuat beberapa pengaturan, atau itu semacam kesimpulan. Saat makan malam di malam hari, Xia Ruofei memberitahu semua orang bahwa dia akan kembali ke Tiongkok. Di Pulau Taoyuan, Li Yifu dan Luo Qingfeng sedang duduk bersama, jadi tidak perlu terlalu khawatir, selama itu bukan master tahap roh primordial dari Sekte Dewa Jahat atau bahkan panggung di luar tubuh master, formasi pasti dapat didukung dalam waktu singkat. Dan jika pihak lain benar-benar ingin mengirim sejumlah Yuanshan Stage atau bahkan Out of Body Stage Cultivator untuk menyerang pulau, Xia Ruofei sendiri tidak akan berguna di sini, pada akhirnya, dia masih harus menggunakan token kecil untuk membantu. Su Wentian. Dalam hal ini, token harus digunakan. Meskipun token akan ditarik ketika sudah habis, Su Wentian mungkin dapat mengikuti pokok anggur dan melenyapkan roh-roh jahat sekaligus, dan Pulau Taoyuan secara alami tidak akan khawatir. Dan jika itu adalah bahaya lain, Xia Ruofei akan kembali tepat waktu untuk menyelamatkan. Dia mengambil banyak manik-manik komunikasi di reruntuhan alam Qingping. Setelah kembali ke bumi, Xia Ruofei juga mempelajarinya secara singkat dan menemukan bahwa ruang di mana bumi berada mungkin tidak stabil seperti reruntuhan alam Qingping. Komunikasi manik-manik dapat menyebar ke jarak yang sangat jauh di sini. Itu benar-benar dapat menutupi seluruh dunia. Xia Ruofei merasa bahwa bahkan di bulan, ia dapat langsung berkomunikasi dengan bumi melalui manik-manik komunikasi, asalkan susunan di Istana Guanghan tidak akan menghalangi sinyal. Oleh karena itu, Xia Ruofei juga membagikan manik-manik komunikasi kepada semua orang. Song Wei, Ling Qingsui, Li Yifu dan yang lainnya masing-masing mengambil satu. Hal ini jauh lebih mudah digunakan daripada telepon satelit. Anda dapat menghubungi satu sama lain dengan memasukkan kekuatan mental Anda secara langsung, dan Anda juga dapat membuat obrolan grup. Dimanapun Anda berada di bumi, Anda dapat menghubungi manik-manik komunikasi sesegera mungkin setelah semua orang mendapatkan manik-manik komunikasi. Mereka semua sangat segar. Ling Qingsui dan Bai Qingqing bersenang-senang, terus-menerus mengirim pesan melalui manik-manik komunikasi. Song Qiming dan Ling Xiaotian bahkan lebih emosional. Mereka menghabiskan 50 tahun pertama hidup mereka di masyarakat orang biasa, dan mereka juga menyaksikan perkembangan pesat teknologi dan kenyamanan yang dibawa oleh banyak produk teknologi saat ini. Manik-manik komunikasi sepenuhnya menggunakan metode pembudidaya, tetapi mereka lebih kuat dan lebih nyaman digunakan daripada produk ilmiah dan teknologi di bumi. Mereka tidak bisa tidak kagum. Dengan manik-manik komunikasi, jauh lebih nyaman bagi semua orang untuk berkomunikasi satu sama lain, dan dimanapun Xia Ruofei berada, selama dia tidak meninggalkan bumi, begitu Pulau Taoyuan benar-benar dalam bahaya, dia dapat segera mengetahuinya, mungkin dan kembali secepat mungkin. Xia Ruofei kembali ke Huaxia kali ini, terutama untuk menangani beberapa urusan pribadinya, dan kemudian melihat teman-temannya dari masa lalu lagi, yang juga merupakan perpisahan. Song Wei dan Ling Qingsui juga tahu niat Xia Ruofei, jadi mereka berdua mengusulkan agar mereka tinggal di Pulau Taoyuan kali ini dan tidak kembali ke Huaxia bersama Xia Ruofei. Sebaliknya, Bai Qingqing benar-benar ingin kembali dengan Xia Ruofei, tetapi Xia Ruofei menganggap akan merepotkan untuk membawa seorang gadis kecil, kecuali Bai Qingqing tinggal di ruang peta spiritual, tetapi Bai Qingqing sendiri jelas tidak mau, jadi masuklah. Akhirnya dia juga berbunyi. Dia cemberut dan berkata bahwa dia masih tinggal di Pulau Taoyuan. Setidaknya ada Sister Qingsui dan Sister Wei Wei yang bisa bermain dengannya.
Itu benar-benar membosankan di ruang peta spiritual. Xia Ruofei memutuskan untuk kembali semalaman. Dia menginstruksikan Li Yifu dan Luo Qingfeng untuk memperkuat kewaspadaan Pulau Taoyuan, dan juga memberitahu Li Yifu bahwa begitu bahan yang dia butuhkan sudah siap dan dikirim ke Pulau Taoyuan, dia akan diberitahu sesegera mungkin. Juga sangat penting bagi Xia Ruofei untuk mengkonsolidasikan formasi perlindungan pulau di Pulau Taoyuan. Setelah instruksi, Xia Ruofei membawa Zheng Yongshu dan meninggalkan Pulau Taoyuan dengan kapal terbang obsidian. Kapal terbang obsidian melintas di malam yang gelap, dan segera meninggalkan Pulau Taoyuan. Xia Ruofei masih dengan sengaja melewati area laut di mana dia bertemu dengan biksu berjubah hitam dari Sekte Dewa Jahat 2 hari yang lalu, dan terus menyelidiki dengan kekuatan mentalnya, tetapi masih tidak menemukan jejak biksu itu. Saya tidak tahu apakah Sekte Tulhu belum mengetahui bahwa pembudidaya berjubah hitam telah jatuh untuk saat ini, atau jika mereka tidak peduli dengan jatuhnya mendiang Wali Jindan, atau mereka tidak dapat mengetahuinya, di mana pembudidaya berjubah hitam menghilang di akhir, jadi mereka tidak tahu temukan di mana saja. Pokoknya, rasanya semuanya tenang sekarang. Tapi Xia Ruofei tidak menyukai perasaan ini, dia selalu merasa bahwa di balik penampilan yang tenang, sebenarnya ada arus bawah yang bergelombang. Jika masalah Dewa Jahat tidak diselesaikan, Xia Ruofei akan merasa sulit untuk merasa nyaman bahkan jika dia meninggalkan bumi. Janji Su Wentian untuk mengambil tindakan tidak dapat membuat Pulau Taoyuan bebas dari masalah di masa depan. Bagaimanapun, kultivator yang kuat bukanlah pengawal keluarganya. Dia mengatakan bahwa begitu dia menembak, itu pasti akan menjadi tembakan. Jika dia ingin Su Wentian melakukannya bergerak, Xia Ruofei belum memiliki wajah ini. Tapi Xia Ruofei tidak ada hubungannya sekarang. Menurut Su Wentian, kekuatan Sekte Dewa Jahat sangat kuat, dan itu bukan sesuatu yang bisa diguncang Xia Ruofei. Yang paling penting adalah bahwa bahkan yang maha kuasa seperti Su Wentian tidak dapat menemukan sarang lama dari Sekte Dewa Jahat. Xia Ruofei bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia masih jauh di belakang Su Wentian, jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu. Setelah melintasi wilayah laut ini sejauh ratusan kilometer, Xia Ruofei menyesuaikan arah kapal terbang obsidian dan mempercepat menuju arah daratan Cina. 2 jam kemudian, di malam Sanshan, kapal terbang obsidian perlahan melambat dan melayang di atas villa Xia Ruofei di Jiangbin. Xia Ruofei dan Zheng Yongshu melompat keluar dari kapal terbang dan melompat langsung ke teras villa. Xia Ruofei menyingkirkan kapal terbang, dan kemudian berkata kepada Zheng Yongshu, "Yongshu, apakah Anda memiliki pijakan di Sanshan?" "Ya, Tuan, kamu istirahat lebih awal, dan bawahanmu akan pensiun dulu." Zheng Yongshu berkata dengan cepat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Saya mungkin juga pergi ke perusahaan Taoyuan besok, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang saya, Anda dapat bekerja secara normal dengan kecepatan Anda sendiri." "Ya, Tuan," kata Zheng Yongshu. Kemudian dia membungkuk sedikit ke arah Xia Ruofei, dan keluar langsung dari pagar teras. Setelah beberapa lompatan, sosoknya menghilang dari pandangan Xia Ruofei. Meskipun Zheng Yongshu belum mencapai tahap Jindan, dia tidak bisa terbang dengan pedangnya. Namun, dari teras 2 atau 3 lantai, tidak masalah untuk melompat keluar secara langsung, dan meskipun penjaga di komunitas villa ini ada di tempat dan semua jenis kamera dikemas dengan rapat, bagi seorang kultivator, dunia orang biasa, secara alami dapat datang dan pergi dengan bebas. Faktanya, Zheng Yongshu tidak akan langsung beristirahat setelah kembali hari ini, dia akan memanfaatkan kegelapan malam untuk pergi ke Taoyuan Farm terlebih dahulu, menambahkan semua solusi kelopak bunga roh yang harus ditambahkan, dan langsung terhubung dengan anggur dan pabrik farmasi siang hari besok dan perusahaan Taoyuan. Zheng Yongshu telah melakukan pekerjaan ini berkali-kali, dan dia sudah terbiasa dengannya sekarang. Xia Ruofei kembali ke kamar tidurnya, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa itu pada dasarnya sama seperti sebelum dia pergi, dan semua perabotannya bersih. Jelas, Ling Xiaotian juga mengatur seseorang untuk membersihkan villa secara teratur ketika dia tidak di Sanshan, bahkan jika Ling Xiaotian meninggalkan Sanshan sekarang dan menetap di Pulau Taoyuan, dia harus memiliki seseorang di sini untuk mengurusnya. Ini menghemat banyak masalah bagi Xia Ruofei, dan dia tidak akan hidup lama ketika dia kembali. Akan terlalu merepotkan jika dia harus melakukan kebersihan di dalam dan luar untuk tinggal selama beberapa hari. Dia langsung mengeluarkan piyama dan piyama longgar dari ruang spiritual, pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan kemudian berbaring di tempat tidur.
Sekarang kekuatan kultivasi dan alam spiritual Xia Ruofei jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi bahkan jika dia tidak menjalankan latihan, dia masih dapat merasakan bahwa aura di lingkungan cukup bercampur dan ganas, dia bahkan perlu berkonsentrasi, jika tidak sepertinya bahwa emosinya akan berubah secara tidak sadar dipengaruhi oleh pengaruh halus. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada lingkungan di bumi. Jika itu disebabkan oleh manusia, itu akan menjadi kemurahan hati yang tak terbayangkan. Xia Ruofei juga ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di dunia budidaya bumi. Dia tahu bahwa jika dia ingin memahami semua ini, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada bumi terlebih dahulu, diperkirakan setelah Taoist King Xuan membawanya ke tempat itu, hal-hal yang telah dia tebak sejak lama bukan lagi rahasia baginya. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran yang mengganggu itu, lalu mengeluarkan ponselnya dari ruang peta spiritual dan menekan tombol daya. Dia sudah lama tidak menggunakan ponselnya. Sejak terakhir kali dia meninggalkan bumi ke Istana Guanghan, ponselnya telah dimatikan dan ditempatkan di ruang peta spiritual sampai dia mengeluarkannya kali ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Xia Ruofei pada dasarnya menghabiskan sebagian besar waktunya di Pulau Taoyuan, jarang tinggal di dunia biasa. Mantan teman-temannya secara bertahap kehilangan kontak satu sama lain, jadi bahkan setelah dia dimatikan selama berhari-hari, dia belum menerima beberapa pesan setelah menyalakannya. Mungkin hanya ada 6 atau 7 dari mereka, dan 4 dari mereka dikirim oleh Ling Qingsui. Ling Qingsui secara alami tahu bahwa tidak mungkin untuk menghubungi Xia Ruofei di WeChat selama waktu itu, dan dia baru saja mengirim Xia Ruofei untuk mengeluh. Ada 2 atau 3 pesan lagi. Xia Ruofei mengklik yang pertama, dan matanya sedikit menyipit, dikirim kepadanya oleh Ibu Husi. Xia Ruofei jarang kembali dalam beberapa tahun terakhir, dan sebagian besar kontak dengan ibu baptisnya ada di ponsel. Xia Ruofei, yang juga ada di festival, juga akan menyambutnya. Mungkin Xia Ruofei sudah lama tidak berhubungan, jadi Ibu Husi mengirimi Xia Ruofei sebuah WeChat. Ruofei, aku sudah lama tidak mendengar kabar darimu. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Jaga tubuhmu ketika kamu berada di luar, dan jaga dirimu. Aku tidak ada hubungannya. Jika kamu sibuk, kamu tidak harus kembali. Ketika Xia Ruofei melihat berita itu, dia tiba-tiba merasa sedikit sakit di hidungnya. Melihat waktu lagi, itu sudah 5 hari yang lalu, ketika dia masih berada di Istana Guanghan di bulan. Xia Ruofei dengan cepat mengetik di telepon dan mengirim pesan kembali ke Ibu Husi, Ibu Baptis, saya baik-baik saja, jangan khawatir. Saya pergi ke suatu tempat tanpa sinyal ponsel beberapa hari yang lalu, dan saya baru saja menerima pesan Anda. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan datang menemuimu saat aku bebas dalam 2 hari. Setelah menekan tombol kirim, Xia Ruofei hanya bisa menghela nafas panjang. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya sangat khawatir. Dia telah memikirkan perusahaan Taoyuan selama 2 hari terakhir. Baginya, perusahaan Taoyuan adalah perhatian. Ada juga Ibu Husi dan Lin Qiao, yang secara alami menjadi perhatiannya. Tentu saja, masih ada muridnya Tang Haoran, murid sekte pemetik bintang, dan kerabat serta teman di Pulau Taoyuan. Sekarang sudah sangat larut, Xia Ruofei mengira Ibu Husi tidak akan membalas pesan itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan kembali setelah beberapa saat setelah pesannya terkirim. Dia langsung mengeluarkan piyama dan piyama longgar dari ruang spiritual, pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan kemudian berbaring di tempat tidur. Sekarang kekuatan kultivasi dan alam spiritual Xia Ruofei jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi bahkan jika dia tidak menjalankan latihan, dia masih dapat merasakan bahwa aura di lingkungan cukup bercampur dan ganas, dia bahkan perlu berkonsentrasi, jika tidak sepertinya bahwa emosinya akan berubah secara tidak sadar dipengaruhi oleh pengaruh halus. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada lingkungan di bumi. Jika itu disebabkan oleh manusia, itu akan menjadi kemurahan hati yang tak terbayangkan. Xia Ruofei juga ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di dunia budidaya bumi. Dia tahu bahwa jika dia ingin memahami semua ini, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada bumi terlebih dahulu, diperkirakan setelah Taoist King Xuan membawanya ke tempat itu, hal-hal yang telah dia tebak sejak lama bukan lagi rahasia baginya. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran yang mengganggu itu, lalu mengeluarkan ponselnya dari ruang peta spiritual dan menekan tombol daya.
Dia sudah lama tidak menggunakan ponselnya. Sejak terakhir kali dia meninggalkan bumi ke Istana Guanghan, ponselnya telah dimatikan dan ditempatkan di ruang peta spiritual sampai dia mengeluarkannya kali ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Xia Ruofei pada dasarnya menghabiskan sebagian besar waktunya di Pulau Taoyuan, jarang tinggal di dunia biasa. Mantan teman-temannya secara bertahap kehilangan kontak satu sama lain, jadi bahkan setelah dia dimatikan selama berhari-hari, dia belum menerima beberapa pesan setelah menyalakannya. Mungkin hanya ada 6 atau 7 dari mereka, dan 4 dari mereka dikirim oleh Ling Qingsui. Ling Qingsui secara alami tahu bahwa tidak mungkin untuk menghubungi Xia Ruofei di WeChat selama waktu itu, dan dia baru saja mengirim Xia Ruofei untuk mengeluh. Ada 2 atau 3 pesan lagi. Xia Ruofei mengklik yang pertama, dan matanya sedikit menyipit, dikirim kepadanya oleh Ibu Husi. Xia Ruofei jarang kembali dalam beberapa tahun terakhir, dan sebagian besar kontak dengan ibu baptisnya ada di ponsel. Xia Ruofei, yang juga ada di festival, juga akan menyambutnya. Mungkin Xia Ruofei sudah lama tidak berhubungan, jadi Ibu Husi mengirimi Xia Ruofei sebuah WeChat. Ruofei, aku sudah lama tidak mendengar kabar darimu. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Jaga tubuhmu ketika kamu berada di luar, dan jaga dirimu. Aku tidak ada hubungannya. Jika kamu sibuk, kamu tidak harus kembali. Ketika Xia Ruofei melihat berita itu, dia tiba-tiba merasa sedikit sakit di hidungnya. Melihat waktu lagi, itu sudah 5 hari yang lalu, ketika dia masih berada di Istana Guanghan di bulan. Xia Ruofei dengan cepat mengetik di telepon dan mengirim pesan kembali ke Ibu Husi, Ibu Baptis, saya baik-baik saja, jangan khawatir. Saya pergi ke suatu tempat tanpa sinyal ponsel beberapa hari yang lalu, dan saya baru saja menerima pesan Anda. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan datang menemuimu saat aku bebas dalam 2 hari. Setelah menekan tombol kirim, Xia Ruofei hanya bisa menghela nafas panjang. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya sangat khawatir. Dia telah memikirkan perusahaan Taoyuan selama 2 hari terakhir. Baginya, perusahaan Taoyuan adalah perhatian. Ada juga Ibu Husi dan Lin Qiao, yang secara alami menjadi perhatiannya. Tentu saja, masih ada muridnya Tang Haoran, murid sekte pemetik bintang, dan kerabat serta teman di Pulau Taoyuan. Sekarang sudah sangat larut, Xia Ruofei mengira Ibu Husi tidak akan membalas pesan itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan kembali setelah beberapa saat setelah pesannya terkirim. Dia langsung mengeluarkan piyama dan piyama longgar dari ruang spiritual, pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan kemudian berbaring di tempat tidur. Sekarang kekuatan kultivasi dan alam spiritual Xia Ruofei jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi bahkan jika dia tidak menjalankan latihan, dia masih dapat merasakan bahwa aura di lingkungan cukup bercampur dan keras, dia bahkan perlu berkonsentrasi. Jika tidak, tampaknya bahwa emosinya akan berubah secara tidak sadar dipengaruhi oleh pengaruh halus. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada lingkungan di bumi. Jika itu disebabkan oleh manusia, itu akan menjadi kemurahan hati yang tak terbayangkan. Xia Ruofei juga ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di dunia budidaya bumi. Dia tahu bahwa jika dia ingin memahami semua ini, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada bumi terlebih dahulu, diperkirakan setelah Taoist Qingxuan membawanya ke tempat itu, hal-hal yang telah dia tebak sejak lama bukan lagi rahasia baginya. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran yang mengganggu itu, lalu mengeluarkan ponselnya dari ruang peta spiritual dan menekan tombol daya. Dia sudah lama tidak menggunakan ponselnya. Sejak terakhir kali dia meninggalkan bumi ke Istana Guanghan, ponselnya telah dimatikan dan ditempatkan di ruang peta spiritual sampai dia mengeluarkannya kali ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Xia Ruofei pada dasarnya menghabiskan sebagian besar waktunya di Pulau Taoyuan, jarang tinggal di dunia biasa. Mantan teman-temannya secara bertahap kehilangan kontak satu sama lain, jadi bahkan setelah dia dimatikan selama berhari-hari, dia belum menerima beberapa pesan setelah menyalakannya ketika Xia Ruofei mendengarkan kata-kata Feng Jing. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung, dan perasaan akrab itu sepertinya kembali. Feng Jing telah mengeluh di depan Xia Ruofei berkali-kali bahwa dia tidak peduli tentang apapun dan menyerahkan segalanya padanya untuk ditangani, tetapi setiap kali setelah mengeluh, dia akan menyelesaikan pekerjaannya dengan indah. Feng Jing menunggu sebentar, tetapi tidak mendengar suara Xia Ruofei, jadi dia tidak bisa menahan godaan. Ada apa? Aku benar, merasa malu.
Xia Ruofei kembali ke akal sehatnya, tersenyum dan berkata, Saudari Jing, saya sudah keluar dari manajemen perusahaan, dan urusan perusahaan sudah di luar kendali saya. Menjadi penjaga toko itu normal. Kamu adalah pria yang tidak berbudi. Feng Jing tidak bisa menahan diri untuk bergumam, Ruofei, kamu akhirnya kembali ke Sanshan. Kamu harus pergi ke perusahaan besok untuk melihatnya. Aku juga berpikir untuk menghubungimu besok. Sister Jing, aku akan pergi ke perusahaan besok pagi, dan aku hanya memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, dan kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ya, bagaimana caranya? Apakah kamu tahu bahwa aku sudah lama tidak kembali ke Sanshan? Feng Jing tertegun sejenak, lalu dengan cepat berkata, karena aku sudah lama tidak melihatmu. Mau tak mau dia menambahkan, setiap hari saya akan melihat apakah villa Anda menyala. Oh, Xia Ruofei berkata, Kakak Jing, hari ini sudah terlambat, atau aku pasti akan mengundangmu untuk duduk. Mari kita bertemu di perusahaan besok. Feng Jing tercengang, dan kemudian dengan cepat berkata, oke, oh, ngomong-ngomong, Ruofei, maukah kamu mengemudi besok? Ya, kata Xia Ruofei. Kendaraan off-road Cavalier 15 yang biasa ia gunakan diparkir di halaman villa. Kalau begitu aku akan mempercepat mobilmu besok. Feng Jing berkata, besok pagi, aku akan memberitahu pengemudi perusahaan untuk berhenti datang, dan menghemat beberapa sumber daya. Tidak masalah. Xia Ruofei berkata, Saudari Jing, kalau begitu, sampai jumpa besok. Ya, beristirahatlah lebih awal. Feng Jing berkata dengan lembut. Setelah menutup telepon, Feng Jing memegang telepon di dadanya dan menatap kosong ke villa di kejauhan. Lampu di kamar tidur utama di lantai 2 tampak sangat hangat di matanya. Pagi-pagi keesokan harinya, Xia Ruofei hanya makan sedikit sarapan, semua roti dan susu yang sudah jadi. Sekitar pukul 6:30, dia pergi dari villa. Ketika mobil melaju di sepanjang jalan dalam komunitas ke townhouse, Xia Ruofei melihat Feng Jing sudah berdiri di sisi jalan menunggu. Feng Jing mengenakan setelan profesional merah muda pucat dan sepasang sepatu hak tinggi krem hari ini, yang membuat sosoknya yang tinggi semakin menonjol. Rambutnya diselipkan ke belakang kepalanya, dan setelan kecil di bagian atas tubuhnya memiliki lengan 3/4 dan bros mutiara yang sangat elegan di atasnya. Dia terlihat bersinar dan sangat cakap. Kendaraan off-road berhenti perlahan di samping Feng Jing. Xia Ruofei menekan jendela di sisi penumpang, melambai ke samping Feng Jing, dan berkata sambil tersenyum, Saudari Jing, selamat pagi. Feng Jing juga sedikit terkejut ketika dia melihat Xia Ruofei, tetapi segera senyum cerah muncul di wajahnya, dan dia melangkah maju dan membuka pintu mobil. Tubuh Knight 15 cukup tinggi, Xia Ruofei melihat Feng Jing mengenakan sepatu hak tinggi, khawatir akan merepotkan baginya untuk masuk ke dalam mobil, dan membungkuk dan mengulurkan tangannya. Feng Jing memegang tangan besar Xia Ruofei yang hangat dan duduk di dalam mobil dengan sedikit tenaga. Dia tiba-tiba merasa sedikit panas di wajahnya, dan dengan cepat melepaskan tangannya dan berbisik, terima kasih. Sama-sama, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, tolong kencangkan sabuk pengamanmu, kita pergi. Sambil mengenakan sabuk pengamannya, Feng Jing bertanya sambil tersenyum, apakah kamu lupa jalan ke perusahaan? Apakah kamu ingin membuka navigasi? Xia Ruofei berkata dengan tercengang, Kakak Jing, jangan berlebihan. Aku hanya ingin kamu selalu ingat bahwa perusahaan ini didirikan oleh dirimu sendiri. Kamu hanya melemparkannya padaku sesuka hati, ini adalah perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab. Kata Feng Jing, Kakak Jing, terkadang aku tidak bisa menahan diri. Xia Ruofei menghela nafas dan berkata, aku memiliki hal-hal yang lebih penting, dan ada banyak hal. Perusahaan Taoyuan benar-benar tidak bisa mengurusnya. Xia Ruofei tahu bahwa Feng Jing mungkin tidak mengerti, apa yang lebih penting daripada perusahaan dengan penilaian beberapa miliar. Tapi dia masih ingin menjelaskan. Penjelasan serius Xia Ruofei membuat Feng Jing sedikit tidak nyaman. Dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata, Ruofei, aku bercanda denganmu. Kamu tidak perlu menjelaskannya dengan serius. Selain itu, apa lakukan? Itu semua kebebasanmu. Selama kamu tidak melanggar hukum, tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum, dan berkata sambil mengemudi, Saudari Jing, sebenarnya, yang ingin saya diskusikan dengan Anda hari ini adalah tentang ekuitas perusahaan Taoyuan. Jadi, sebenarnya, Anda tidak perlu pergi ke perusahaan,
katakan saja padamu. Apa? Feng Jing tidak tahan untuk tidak berteriak. Ruo Fei, apakah kamu punya ide baru? Saya sudah meminta perusahaan untuk menyiapkan ruang pertemuan pertama, dan saya berpikir bahwa Anda dapat bertemu dengan eksekutif perusahaan. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, Saudari Jing, saya sudah pensiun, saya hanya pemegang saham perusahaan. Jika Anda mengatakan itu, saya tidak akan bisa lulus, pertempuran terlalu besar. Lupakan saja, saya masih mengemudi dan mengikuti katakanlah. Saya kira saya akan menjelaskannya setelah saya tiba di perusahaan, saya tidak akan naik, saya hanya akan mengantar Anda bekerja hari ini. Saya hanya ingin melihat ibu baptis saya masuk pagi. Jangan, saya meminta mereka untuk menyiapkan ruang konferensi. Kata Feng Jing, apakah para eksekutif tahu bahwa saya kembali? Xia Ruofei bertanya, aku akan membiarkan eksekutif senior di rumah diberitahu ke ruang konferensi nomor 1 setelah aku tiba di perusahaan. Kata Feng Jing, karena tidak ada pemberitahuan, maka tidak perlu memberitahu. Xia Ruofei berkata, Saudari Jing, mari kita bicara tentang bisnis. Kamu, oke. Feng Jing tidak bisa mengalahkan Xia Ruofei. Jadi dia hanya bisa tersenyum tanpa daya dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, Feng Jing kembali sadar dan mau tak mau menoleh untuk menatap Xia Ruofei dan bertanya, Ruofei, apa yang baru saja kamu katakan tentang ekuitas? Xia Ruofei menatap jalan di depan dan berkata tanpa menyipitkan mata, baiklah. Sister Jing, saya kembali kali ini terutama untuk berurusan dengan ekuitas perusahaan. Saya tidak ingin terus memegang saham perusahaan, pemegang saham. Petik 2. Mengapa Anda mengungkit ini lagi? Feng Jing tidak bisa menahan perasaan cemas, bukankah kita setuju sebelumnya? Anda dapat keluar dari manajemen, menjadi pemegang saham utama Anda, dan saham saya akan diwakili oleh saya. Tunggu, ini akan memudahkan pengambilan keputusan perusahaan. Apakah ada masalah sekarang? Saya terutama berpikir bahwa saya memiliki terlalu banyak saham, dan uang tidak berarti apa-apa bagi saya. Xia Ruofei berkata, saya selalu mengatakan bahwa perusahaan Taoyuan adalah perusahaan Taoyuan semua orang, bukan saya Xia Ruofei saja, sekarang saya hanya ingin hidup sesuai dengan keinginan saya, yang saya katakan. Feng Jing tertegun sejenak dan bertanya, Ruofei, kamu, apakah kamu tidak akan menjual sahammu? Mengapa saya menjual saham? Xia Ruofei sedikit bingung, bukankah saya baru saja mengatakannya? Uang tidak berarti apa-apa bagi saya, dan saya tidak kekurangan uang, mengapa saya harus menjual saham? Feng Jing menghela nafas lega, menepuk dadanya dan berkata, itu membuatku takut setengah mati, aku pikir kamu akan menjual sahammu. Jika kamu berubah menjadi pemegang saham utama yang tidak dapat diandalkan, apa yang akan terjadi pada perusahaan ini di masa depan? Sangat sulit untuk mengatakannya. Petik 2. Berbicara tentang ini, Feng Jing segera bangun lagi. Dia berkata, tidak. Karena kamu tidak menjual sahammu, maka kamu tidak terus memegang saham perusahaan. Ini adalah, Xia Ruofei berkata dengan tenang, Saudari Jing, saya ingin mentransfer ekuitas kepada Anda. Ruofei, kenapa kamu? Saudari Jing, dengarkan aku. Xia Ruofei berkata, sahamku menyumbang lebih dari 90% saham perusahaan, tetapi saham ini tidak berpengaruh di tanganku, aku tidak membutuhkannya, bahkan dividen dibayarkan. Tidak, tapi setelah saham ditransfer kepada Anda, itu dapat memainkan peran motivasi yang besar, dan memegang seluruh perusahaan dalam arti sebenarnya, tidak hanya membantu saya memegang saham atas nama saya, tetapi juga lebih kondusif untuk Anda sendiri pengambilan keputusan, lebih kondusif untuk manajemen perusahaan Anda. Memegang saham. Ruofei, apakah kamu ingin aku memegang saham? Feng Jing merasa sangat tak terbayangkan. Apa ini? Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, perusahaan Taoyuan sebenarnya dikembangkan oleh Anda. Saya mungkin telah berkontribusi sedikit pada tahap awal, tetapi itu benar-benar semua berkat Anda, Sister Jing. Tuhan, itu akan lebih tepat bagimu untuk mengendalikannya. Jika Fei Fei, saya hanya melakukan beberapa pekerjaan manajemen, yang merupakan pekerjaan manajer profesional, kata Feng Jing. Tidak setiap manajer profesional dapat benar-benar memperlakukan perusahaan sebagai miliknya, dan menaruh hatinya di dalamnya. Xia Ruofei berkata, Saudari Jing, saya tidak buta, tentu saja saya tahu seberapa banyak usaha yang Anda lakukan dalam proses ini. Jadi,
Anda mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Sebelum Feng Jing dapat berbicara, Xia Ruofei melanjutkan, jangan khawatir tentang bisnis perusahaan, saya akan berbicara dengan Anda nanti. Saya sudah memberitahu dia tentang Zheng Yongshu, dan dia akan terus mendukung perusahaan seperti sekarang. Lini bisnis perusahaan akan memberi Anda pekerjaan jaminan, dan dia tidak akan pernah mengganggu operasi perusahaan, sehingga Anda dapat yakin, bukannya aku tidak khawatir tentang ini, atau aku hanya tidak berpikir kamu perlu melakukan ini. Feng Jing berkata, semua yang saya lakukan untuk perusahaan adalah sukarela, dan dalam prosesnya, saya juga dapatkan imbalan yang kaya, dan ada rasa pencapaian besar yang tidak bisa Anda dapatkan di perusahaan lain. Kamu pantas mendapatkan lebih, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Hati Feng Jing sedikit bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah-olah jantungnya ditarik, dan seluruh tubuhnya terasa sedikit mati rasa. Xia Ruofei tidak memperhatikan keanehan Feng Jing, tetapi melanjutkan, Saudari Jing, pertimbangan awal saya adalah seperti ini. Saya tidak menyimpan saham apapun di tangan saya, dan saya berencana untuk membubarkannya selama ini. Saya akan mentransfer 50% dari saham perusahaan kepada Anda, ditambah saham Anda sebelumnya, Anda benar-benar dapat mengontrol perusahaan. Untuk 40% sisa saham, saya berencana untuk memberikan Lin Qiao 20%, berikan Pang Hao 5%, Ye Lingyun 5%, dan lebih dari 10% saham, yang semuanya akan ditambahkan ke kumpulan ekuitas perusahaan. Anda dapat memutuskan rencana insentif Anda sendiri, membagikan saham kepada eksekutif, dan bahkan memberikan kinerja tertentu. Karyawan tingkat menengah dan akar rumput yang luar biasa berbagi penghargaan. Xia Ruofei sudah memikirkannya sejak lama. Di antara semua orang, Feng Jing adalah yang paling pekerja keras, dan dia harus mempertahankan kendali mutlak atas perusahaan Taoyuan, jadi dia akan diberikan 50% saham, ditambah sejumlah kecil saham yang dia miliki sebelumnya, dan dia akan dapat menyelesaikan kendali mutlak perusahaan. Di pihak Lin Qiao, Xia Ruofei juga harus fokus pada pertimbangan. 20% saham perusahaan, bahkan pada penilaian saat ini, bernilai setidaknya 1 miliar yuan, dan dividen tahunan cukup bagi ibu dan anak perempuan Lin Qiao untuk hidup nyaman dan kaya sepanjang hidup mereka. Hanya ketika ibu baptis dan Lin Qiao diselesaikan dengan baik, Xia Ruofei dapat tidak khawatir. Adapun Pang Hao dan Ye Lingyun, mereka adalah yang pertama memulai bisnis dengan Xia Ruofei. Pang Hao adalah putra Xia Ruofei, dan dia selalu berusaha keras untuk mendukung Xia Ruofei. Sekarang dia adalah direktur keuangan grup, Ye Lingyun dulunya adalah seorang prajurit yang dipimpin oleh Xia Ruofei. Dia memulai bisnis bersama dengan Xia Ruofei di hari-hari awal, dalam hal lain, itu lebih seperti bakat teknis. Memberi mereka berdua 5% dari saham juga merupakan akun persahabatan masa lalu mereka. Sedangkan untuk equity pool perusahaan, lebih dari 10% sahamnya juga sangat melimpah. Selain sejumlah kecil saham yang diberikan oleh eksekutif senior, sisa saham dapat dibagi menjadi 10.000, 100.000 atau bahkan lebih, dan imbalannya dapat sepenuhnya mencakup karyawan tingkat menengah dan bahkan akar rumput. Feng Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Xia Ruofei. Meskipun Xia Ruofei menatap ke depan, matanya sangat tegas, dan pada pandangan pertama, pikirannya ditentukan. Ruofei, kamu mencoba untuk sepenuhnya menghapus hubunganmu dengan perusahaan Taoyuan, kata Feng Jing sambil tersenyum masam. Bagaimana mungkin? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, bukankah aku mengatakannya? Mereka yang seharusnya didukung akan tetap didukung, dan pihak Zheng Yongshu akan terhubung dengan perusahaan Taoyuan untuk waktu yang lama untuk memberikan layanan jaminan yang diperlukan. Petik 2. Jika kamu tidak memilikinya, maka kamu tidak memilikinya. Feng Jing berkata dengan senyum masam, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ruofei, setelah transfer ekuitas ini, bukankah begitu? Kembali, Xia Ruofei tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya, setiap pengaturan yang dia buat kali ini adalah untuk perpisahan. Bagi para biksu di Pulau Taoyuan, ini mungkin merupakan perpisahan yang sangat lama, tetapi masih ada hari reuni. Tetapi bagi teman-teman di dunia sekuler ini, perpisahan ini mungkin benar-benar perpisahan. Umur orang biasa terlalu pendek, sangat pendek sehingga beberapa biksu tingkat tinggi mundur sekali, dan waktu yang dihabiskan mungkin seumur hidup orang biasa, atau bahkan lebih lama. Setelah Xia Ruofei meninggalkan bumi kali ini, dia tidak tahu apakah dia bisa kembali, bahkan jika dia bisa kembali,
berapa lama lagi? 10 tahun, abad, milenium. Dia sama sekali tidak memiliki kepastian di hatinya sekarang. Jika itu benar-benar lebih dari 100 tahun, maka semua teman dan kerabat yang dia kenal sekarang di dunia, selama mereka belum memulai jalur kultivasi, semua tidak akan ada lagi di dunia ini pada saat itu. Termasuk Ibu Baptis, Lin Qiao, Feng Jing, Pang Hao, Ye Lingyun, dan Song Lao, Zhao Yongjun, Song Rui dari ibu kota. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam hati, pada saat itu, dunia yang aneh ini pasti akan membuatku merasa sangat kesepian, kan?